Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat petani dimanapun Anda berada. Nah, kali ini kita akan menerangkan tentang alpukat wina yang sudah kita panen. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa klik subscribe dan tombol loncengnya dihidupkan agar kami semangat untuk membangun channel ini dan memberi informasi kepada kalian. Ada berbagai jenis alpukat, salah satunya adalah alpukat wina yang juga disebut dengan alpukat jumbo, yang mana ini tergolong dalam alpukat yang besar. Nah, berikut ini adalah video dari kami. Oke, nah sahabat botanikal, di depan saya ini adalah alpukat dari wina. Karena kita lagi panen wina, jadi saya sekedar edukasi bersama untuk kalian yang ingin menanam wina di MTPL yang rendah. Dan itu adalah memang lahan pertanian, itu seperti ini ya jadinya. Nah, udah kelihatan ada bintik-bintiknya nih. Nah, karena memang untuk alpukat wina yang ada di lahan pertanian itu banyak sekali yang namanya hama yang menyerang dari alpukat ini. Jadi yang sering menyerang untuk alpukat wina itu biasanya adalah lalat buah. Jadi memang lalat buah itu akan menyuntikkan telur ke dalam alpukat ini, terus nanti bekas dari suntikannya telur itu dia akan kayak gini, kayak terus tembong-tembong seperti ini ya, seperti ini. Nah, nanti ada lagi yang lebih parah nih, bentar ya, ada lagi yang lebih parah yang tidak bisa dijual dan tidak saya akan jual ya, seperti itu ya. Jadi memang seperti ini, jadi memang parah sekali. Nah ini kan memang ini dari penyebab dari ini itu semua itu adalah alpukat ini itu lalat buah yang menyerang. Jadi untuk kalian yang mempunyai wina yang sedang berbuah, alangkah baiknya kalian menggunakan jebakan lalat buah, yang mana jebakan itu bisa kita buat dari lem lalat buah yang kalian bisa beli di toko pertanian. Ya, memang lem lalat buah itu, terus ada botol aqua. Nah, kita beri cat dalamnya itu berwarna kuning biar biar botol itu berwarna kuning, terus kita gantungkan di pohon. Nah, kapan-kapan kita share, tapi ini belum ada waktu untuk beli beli jebakannya, karena memang ada dua jebakan. Yang satu itu jebakan untuk kita gunakan lem, tapi juga kita bisa menggunakan hormon, yang mana hormonnya itu hanya akan mengundang lalat jantan, bukan lalat betina. Nah, tapi itu juga berpengaruh penting, soalnya apa? Lalat kan kalau ingin punya keturunan kan harus ada dua, yaitu jantan sama betina. Nah, seperti itu. Nah, sedangkan kalau untuk jantannya kita bisa undang dia menggunakan hormonnya itu. Jadi dia akan datang ke botol yang kita kasihkan hormon, terus nanti kita kasih air di dalamnya. Nah, jika lalat buahnya itu masuk ke dalam, nanti dia akan menabrak ke kalau mau keluar ya atau terbang, dia akan nabrak ke botolnya, terus dia akan terjatuh di air. Jadi memang untuk kalian yang ingin agar winanya itu mulus seperti yang ada di situ mungkin, nah itu kan rada mulus-mulus ya. Nah, itu menggunakan jebakan lalat buah lebih dini lebih bagus. Jadi memang penanganannya seperti itu. Nah, ini juga ada bedanya nih. Ini wina yang kita tanam di belakang rumah dan depan rumah, dan ini adalah wina yang kita tanam di lokasi lahan pertanian kita. Nah, ini hanya ada kemarin kita panen itu kisaran satu pohon kalau nggak salah ini, dan ini bobotnya kurang tahu, soalnya kita panen beberapa kali ya. Udah kita seleksi dan ternyata kita rampet kemarin, udah kita brel aja semua. Nah, jadi seperti ini. Berapa kilonya kita nggak tahu lah, mungkin 100 kiloan lebih ya. Nah, itu. Nah, ini juga lahan kita ya, pernah di lahan kita. Jadi untuk kalian jangan sampai mengalami hal yang sama, dikarenakan kita sudah mengalaminya. Yang namanya lalat buah memang berpengaruh penting ya,
berpengaruh penting terhadap kemulusan. Jadi kalau misalnya kebanyakan lalat buah, kebanyakan itu tidak akan mulus. Nah, seperti itu. Jadi kita perlu penanganan yang dini. Jadi jangan sampai kalian merugi seperti kita. Ada alpukat yang tidak bisa dijual yang di sana. Ada yang alpukatnya kualitas C. Kalau ini kualitas C ya. Ini kualitas, termasuk kualitas A atau B ya. Kita campurkan, belum kita seleksi. Nah, ini kayak gitu. Karena apa? Dari kan alpukat kan ada beberapa A, B, C ya. A, B, C. Dimana C itu lebih rendah daripada A ataupun B. Nah, seperti itu. Nah, jadi untuk kalian bedanya itu memang beda sekali. Kalau binanya nah, seperti ini. Nah, ini beda kan? Sama yang ada di situ. Memang kalau kalian nanam di MDPL yang rendah, itu ini bukan karena lalat buah. Ini memang karena MDPL-nya yang kurang cocok. Itu akan kayak busian kayak gini loh. Jadi tidak mulus, ada cacatnya. Kalau misalnya kena ranting, dia akan membekas seperti ini. Nah, kelihatan ya? Kayak gini. Itu pun berlaku sama yang namanya alpukat yang lainnya juga. Kalau kegesek ranting saat kayak misalnya saat angin kan kegesek. Nah, itu juga melukai dari si alpukat bina ataupun alpukat yang lainnya. Itu sama ya. Ada juga yang bentar, seperti ini. Yang ini kayak nggak bisa dijual banget ini. Sangat jelek sekali. Nah, ini karena keserang lalat buah. Dan juga untuk kalian, lalat buah tidak hanya menyerang untuk wina. Jadi kalian harus tahu juga lalat buah menyerang semua alpukat, tidak terkecuali. Cuman kalau kalian menanam wina dan juga menanam kendil ataupun peluang ataupun wina, yang pertama kali diserang biasanya itu wina. Karena kita menanam wina itu ada beberapa pohon di lokasi kita ya. Beberapa pohon di lokasi kita ada peluang, ada wina, ada muria, terus ada kendil, dan ternyata yang diserang duluan itu adalah alpukat wina. Sedangkan alpukat peluang itu mulus-mulus saja. Kalau alpukat kendil itu rada berbintik, ada yang berbintik, ada yang kagak. Tapi kalau alpukat wina, parah, bos, parah banget, kayak gini. Nah, ini sudah membuktikan sekali kalau alpukat wina itu sangat disukai oleh yang namanya lalat buah. Jadi untuk kalian kita anjurkan untuk melakukan penjebakan dini ya, penjebakan dini soal perawatan untuk buahnya. Jadi penjebakan dini itu menggunakan kayak lem lalat buah ataupun yang menggunakan hormon, yang mana kalian bisa beli di toko pertanian. Kalian bisa mencari di YouTube tentang gimana cara untuk menjebak lalat buah, ataupun nanti kita akan buatin yang namanya video khusus untuk penjebakan lalat buah. Karena apa? Lalat buah memang jadi masalah besar buat petani. Jadi untuk kalian silahkan untuk menjebaknya sedini mungkin ya. Dan juga kalau untuk perawatan dininya, jangan lupa untuk penyemprotan dengan insektisida yang menanggulangi dari ulat ya. Karena ulat sendiri itu juga menyerang dari si alpukat wina ya. Nah, itu ya. Memang kayak gini. Ini sudah kami jual beberapa ya. Jadi memang hanya terlihat sedikit. Yang dulunya, yang tadinya ya kisaran 3 hari yang ke belakang itu sebetulnya banyak sekali di sini. Tapi cuman sekarang sudah kami jual karena memang ya jangan sampai rugi lah. Ini kita rada rugi ya, rada rugi. Seharusnya ini kualitas B atau kualitas A malah jadi kualitas C. Yang di sana yang harusnya bisa dijual tapi nggak bisa dijual karena juga kita juga memikirkan yang namanya pelanggan juga. Semoga pelanggannya tidak kecewa. Kalau yang kayak gini kan, kalau ini kan ya jelas lah ini bagus gitu. Jadi tidak bisa bisa diterka lagi. Kalau kayak gini memang bagus. Karena ini kita tanam di lahan kayak sekitaran rumah ya. Jadi memang ada di kampung. Nah, kalian tanam di kampung, kemungkinan besar akan jadi seperti ini. Ya. Jadi gitu ya sahabat botanikal, jangan ini edukasi bareng-bareng, kita melakukan, kita mengalami yang kayak gini, jangan sampai
sahabat botanikal juga mengalami yang sama. Jadi untuk kalian perawatannya seperti itu untuk alpukat wina dan juga kelemahan tentang alpukat wina. Nah, tadi itu adalah pembahasan dari kami. Gimana menurut kalian? Jangan lupa klik subscribe, komen, dan bagikan ke temanmu agar temanmu tahu apa yang kamu tahu. Dan jangan lupa kunjungi juga channel kami di sini agar tahu video-video menarik lainnya tentang botanikal. Akhir kata, apabila ada kekurangan mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam botanikal.